Ternyata orang yang hidup dengan HIV itu sendiri ketika mereka konsumsi obat ARV rutin setiap harinya itu nggak jadi masalah besar sebenarnya. Orang dengan HIV yang sudah terapi ARV itu sama seperti orang tanpa HIV, bisa melakukan aktivitas, bisa olahraga, bisa menikah, bahkan bisa punya anak yang tidak tertular ataupun terinfeksi HIV itu sendiri. Apalagi gue sekarang ini gue udah undetectable dengan CD4 gue di atas rata-rata orang sehat pada umumnya, bukannya sombong ya. Religious attitudes also limit the discourse surrounding sexual issues in education, including free condoms. Banyak banget program-program pemerintah soal HIV ini yang sebenarnya sudah cukup bagus. Kayak kita sudah memperkenalkan kondom, kita memperkenalkan PrEP, kayak obat yang bisa lo minum supaya lo nggak kena HIV gitu meskipun lo melakukan tindakan beresiko gitu kan udah ada kan, dan PrEP itu kan sudah mulai gratis. Gue juga paham sih pemerintah juga mungkin nggak bisa yang berkoar-koar gitu karena kan mereka juga punya pikiran politis kan. Kita hidup di Indonesia yang dimana culture adat budaya itu kuat sekali. Isu HIV ini bukan sekedar tentang kesehatan ya, tapi di situ ada social life juga, ada agama, ada culture, ada budaya dan sebagainya. Banyak banget cerita orang-orang yang allegedly HIV dan ada satu yang ketahuannya tuh hampir telat gitu lah, kayak dia udah kurus, dia udah kayak kusam gitu. Ada juga yang nggak seberuntung itu gitu. Ada yang teman kita waria, dia nggak ada yang tahu dia meninggal, tahu-tahu di kamar kosannya meninggal. Sebenarnya ini PR kita bersama gitu, bukan hanya sebagai kita seorang pasien dan kita harus tetap advocate gitu. Jadi speak up terus gitu, enggak gitu. Ini adalah menjadi PR kita bersama untuk adik-adik kita khususnya, untuk yang generasi youth-nya. Jangan sampai mereka terpapar juga, jangan sampai mereka seperti saya. Jadi stop sampai di sini, itu yang gue pengen. Jadi bagaimana tentang peran controlling dari orang tua kepada anaknya. Edukasi yang terpenting, nomor satu. Dan yang kedua adalah peran layanan kesehatan juga sangat berpengaruh. Karena kita juga kalau nggak ada layanan kesehatan, kita nggak bisa akses apapun itu. Itu kan yang bikin bahaya kan gitu. Makanya dengan kita otentik ya udah just be otentik aja. Oh kamu pekerja seks, oke, it's your life. Cuman ya itu pakai kondom, minum PrEP. Jadi biar apa? Menyelamatkan tubuh gitu. Itu sih. It's important to shed light on the existence of healthy people living with HIV in Indonesia, especially those willing to speak up. Reaksi orang-orang ketika gue bilang bahwa gue HIV, mereka tidak ada yang percaya. Semua berpikir bahwa gue cuma bercanda bilang bahwa gue HIV. Close friend gue kayak teman-teman deket, mereka nggak percaya kalau gue punya status B20 itu sendiri atau HIV itu sendiri. Dan akhirnya gue minum obat di depan mereka dan at least dia baru percaya bahwa ternyata gue pasien juga. Dengan kondisi tubuh yang sehat dan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, gue masih tidak bisa dipercaya bahwa gue sebagai orang dengan HIV sampai saat ini. Hidup sehat itu sebuah pilihan yang bisa dijalani oleh siapapun, baik orang dengan HIV maupun orang tanpa HIV. Orang tanpa HIV pun kalau dia tidak menjaga pola makan, olahraga, istirahat yang cukup, mereka bisa sakit dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti mana biasanya. By listening to their stories, the hope is now that Indonesia and its citizens will learn to understand the reality of the virus and lessen the stigma surrounding it. Untuk sekarang ini memang pandangan terkait masyarakat, gue belum bisa bilang 100% orang itu bisa respect dengan pasien orang yang hidup dengan HIV. Tapi memang pergerakannya nggak seperti di tahun 2010 ke bawah. Stigma dan diskriminasi itu yang benar-benar kencang sekali, bahkan dulu pelabelan poster HIV itu sendiri pakai tengkorak ya. Jadi kayak orang udah nggak mau nyentuh, wah lu kalau nyentuh ya besok lu kena gitu kan, kepapar gitu kan. Orang kan beranggapan kayak gitu. Tapi seiring perkembangannya teknologi juga, informasi bisa diupdate lewat handphone dan sebagainya. Orang mulai sedikit lebih terbuka, open minded. Oh HIV itu nggak menular seperti yang dibayangkan. Ketika kita makan bersama, ketika kita kena keringat, apalagi gue yang tipikal workout tiap hari, gue bertemu dengan beberapa teman-teman gue, itu nggak akan ada impact negatif ke mereka semua gitu. Kecuali memang gue ada pergerakan, ada melakukan kegiatan beresiko itu mungkin yang akan memicu penularan kepada mereka. Gue yakin someday, gue nggak bisa bilang kapan, mau besok atau hari selanjutnya, ketika kita yakin dengan apa yang kita kerjakan sekarang, orang juga akan memandang itu sebagai hal yang positif. Gue pengen bahwa semua orang, khususnya orang dengan HIV, mereka bisa move on dari kondisi judgmental terhadap diri sendiri, dan juga mereka bisa move on dari keadaan terpuruk mereka. Mereka bisa berpikir bahwa
gue orang dengan HIV tapi gue masih bisa melakukan apa yang gue inginkan, dan orang-orang yang non HIV bisa mendukung orang dengan HIV untuk melakukan pola hidup sehat. Bagaimana mereka melawan stigma diskriminasi. They trying to be confident with themselves gitu. Karena orang akan melihat poin lu itu bukan dari orang lain, bukan dari kanan kiri lu, tapi dari diri lu sendiri. Ya mudah-mudahan sih kedepannya, ya gue tahu stigma diskriminasi itu mungkin akan terjadi terus pas sampai generasi cucu kita akan mendatang gitu. Tapi nggak ada yang nggak mungkin selama kita tetap bergerak setiap hari. Dan Kota Tangerang ramah terhadap olahraga. Terima kasih Kota Tangerang, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye!